Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah di Kabupaten Garut. Melihat kesadaran masyarakat masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya. Di peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di tahun 2023, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, mengusung tema Tuntaskan Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan jargonnya Wisata Eling, yaitu wisata edukasi lingkungan. Terkait dengan persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah di Kabupaten Garut. Saya akan coba tanyakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Jujun Juansah. Pak Kadis, dengan jumlah penduduk Kabupaten Garut kurang lebih 2,6 juta jiwa, berapa sih produksi sampah yang dihasilkan setiap hari di Kabupaten Garut? Silahkan Pak Kadis untuk ditanggapi. Ya, jadi untuk Kabupaten Garut sebenarnya dari total 2,6 juta, timbulan sampahnya hampir 1.100 lebih ya, 1.100 ton per hari. Nah, yang kita layani baru sekitar 13 kecamatan. Dan potensi timbulan sampahnya yang masuk ke TPA yang kita tangani itu dengan yang termasuk yang di pengurangan itu sekitar 350 ton per hari ya. Sedangkan yang ke TPA saja itu 250 ton per hari. Jadi pengurangan sampahnya 100 ton yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Pak Kadis, untuk produksi sampah yang dihasilkan di wilayah Garut Selatan dari mulai Cikajang sampai dengan Talegong, sampah-sampah tersebut dibuang kemana Pak Kadis? Ya, jadi memang sekarang kita baru membebaskan tanah untuk pembuatan atau pembangunan TPA yang ada di selatan, yaitu di Kecamatan Cibalong, tepatnya di Desa Cagara, Blok Jaha ya itu. Nah, itu untuk 5 wilayah kecamatan: Pamengpeuk, Cibalong, Cikelet, Cihurip, dan Cisompet. Nah, sebenarnya dari total kita rencana ada 5 TPA. TPA Bajing, Cibalong, yang dulunya rencana Pamengpeuk jadi pindah ke Cibalong, kemudian Malangbong, Banjarwangi, dan Caringin. Jadi kita masih punya PR. Sebenarnya pembangunan sampah itu karena yang belum beroperasi ya 4. Semua 1 dari 4 itu 1 yang sudah kita bebaskan. Jadi kita sudah dari 5 sudah punya 2, tinggal 3 lagi gitu ya. Yang harus dilakukan pencarian untuk nanti tempat TPA. Gitu. Pak Kadis, tadi Anda menyatakan baru membebaskan tanah untuk pembuatan TPA yang letaknya di Kecamatan Cibalong. Terus selama ini warga Garut yang ada di selatan membuang sampahnya kemana Pak Kadis? Ya, ini yang menjadi PR kami dari dulu ya memang. Jadi masyarakat masih membuang sampah kebanyakan ke sungai gitu ya, ke sungai. Kemudian ada satu yang di Mancagahar itu juga dilakukan pembuangan di tempat pembuangan juga ya oleh masyarakat yang ada sekitar Pamengpeuk dan Cikeret. Tapi banyaknya mereka memang dilakukannya pembuangannya ke sungai. Ada juga yang dilakukan penimbunan sebagian gitu. Ada juga yang ke laut gitu kan. Seperti itu. Dan memang ini adalah menjadi PR besar kami ya yang harus segera kita selesaikan. Pertanyaan penutup Pak Kadis. Di peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, apakah NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup diundang tidak Pak Kadis? Terakhir Pak Kadis, silakan ditanggapi. Ya, mohon maaf sebenarnya kami memang mengundang tidak semuanya. Sebenarnya banyak NGO yang berkiprah atau yang ikut serta di dalam pegiat lingkungan ya yang membantu kami di LH, baik itu terkait persampahan maupun konservasi. Cuma yang kami undang memang tidak semua. Jadi sehingga tadi kelihatan sedikit gitu ya. Jadi hanya mungkin tidak lebih dari 10 NGO yang kami undang, sehingga kesannya memang seolah-olah tidak ada gitu. Nah, ini juga mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa kami dengan segala keterbatasan tidak bisa mengundang seluruhnya.